Semua dimulai 30 tahun lalu saat langit tiba-tiba terbelah dan gerombolan monster raksasa menyerbu dari dunia lain. Kejadian ini disebut terus, demi melawan. Manusia pun membangkitkan kekuatan baru, memulai era pergantian kelas. Kebangkitan ini memang membantu manusia mengusir monster. Tapi setelah berhasil bertahan, masalah baru justru muncul dan menjerumuskan mereka ke dalam era pembagian kasta yang kejam. Pembagian kasta ini memisahkan pengguna sihir dan petarung fisik. Para penyihir yang super kuat ini menguasai dunia dengan tangan basi, sementara kelas fisik ditendang menjadi rakyat jelata. Sejak saat itu, kelas tanpa sihir dianggap sampah tak berguna dan dibuang. Tapi di tengah ketidakadilan ini, ada satu pemuda yang percaya kelas pedang akan bangkit menguasai panggung utama. Pemuda itu adalah Emory, seorang reinkarnator dari bumi yang terdampar di dunia asing ini. 3 tahun lalu, Emory diadopsi oleh sepasang suami istri miskin. Walau hidup serba kekurangan, mereka membesarkannya dengan limpahan kasih sayang. Menjelang hari penting ritual pergantian kelas, orang tua asuhnya tiba-tiba memberikan sebuah pedang tua berkarat. Ayah Emory meminta maaf karena tidak bisa memberikan barang yang lebih bagus akibat kondisi mereka yang miskin. Mereka berjanji akan bekerja lebih keras demi membelikan perlengkapan sihir terbaik untuknya. Namun, Emory sangat tersentuh oleh hadiah sederhana itu. Sang ayah yakin bahwa Emory memiliki jiwa yang luar biasa istimewa meski lahir dari kalangan bawah. Lalu dengan tulus mendorongnya untuk terus berjuang keras demi menjadi yang terkuat di dunia. Kata-kata ayahnya sangat membekas di hati Emory. Tapi dunia saat ini sama sekali tidak memihak rakyat jelata. Walau zaman sudah berubah drastis, sifat kuno manusia yang egois tetap saja tidak berubah. Para bangsawan penyihir memandang rendah dari singgasana mereka, percaya bahwa kekuatan murni hanya ditentukan oleh garis keturunan. Kenyataan pahit yang dihadapi Emory adalah dunia, di mana kaum kuat memamerkan status bangsawan dengan terus menginjak yang lemah. Namun, dia yakin mereka takkan pernah mendapatkan kekuatan sejati hanya bermodal bakat. Sambil mengelus pedang berkarat pemberian orang tuanya, Emory bisa merasakan sesuatu yang sangat berharga. Hal yang takkan pernah bisa dimiliki para bangsawan itu sekeras apapun mereka mencoba. Dia merasakannya sejak pertama kali menggenggam pedang itu, sebuah api membara yang disebut jiwa. Inilah kekuatan pamungkas yang bahkan jauh melampaui kehebatan sihir. Setelah memeriksa senjatanya, Emory berterima kasih kepada orang tuanya dan menegaskan bahwa dia tidak pernah menyesali kemiskinan mereka. Sembari menepuk bahu ayahnya, dia meyakinkan bahwa pedang ini sudah lebih dari cukup. Lewat sebilah besi tua ini, dia berjanji akan menjadi yang terkuat di dunia. Emory meyakinkan mereka bahwa hadiah ini adalah hal paling berharga yang dia miliki sekarang. Emory pun menyatakan kesiapannya untuk bertarung dan bersumpah tidak akan membiarkan orang tuanya menderita lagi. Bertekad mengukir sejarah dengan pedang karatan ini, dia berjanji mewujudkan harapan besar sang ayah. Tapi semua itu masih sebatas mimpi sebelum dia berhasil membangkitkan kelas yang berguna. Nah, sekarang kita lihat apakah takdir berpihak padanya di hari penentuan ini. Saat nama Emory dipanggil ke atas panggung, penonton langsung riuh membicarakan kelas apa yang akan dia dapatkan. Wajar saja, dia adalah murid nomor 1 di sekolah baik, dalam akademik maupun bela diri. Dia dijuluki bintang baru harapan rakyat jelata. Bayangkan saja, meski belum punya kelas, dia melibas semua ujian fisik dan meraih peringkat S dalam ilmu pedang, sebuah pencapaian yang gila. Namun para bangsawan punya pandangan berbeda. Bagi mereka, Emory akan tetap menjadi sampah karena statusnya yang miskin. Kamabara, salah satu bangsawan super angkur di sana, berteriak mengejek bahwa tidak akan pernah ada rakyat jelata yang jenius. Dia menegaskan seberapa bagus pun nilai Emory, pemuda itu tetaplah sampah dengan sihir rank D karena potensi aslinya sudah mentok. Dia sangat yakin Emory hanya akan mendapat pekerjaan kelas bawah. Karena cuma bisa main pedang. Mendengar hinaan itu, rakyat jelata langsung menggertakkan gigi menahan amarah. Bukannya takut, Kamabara malah membentak mereka untuk menjauh dari area bangsawan sambil mengumpat kasar karena menganggap mereka kotor. Dia terus menginjak harga diri mereka, menyebut bahwa seni pedang sudah kuno dan kebiasaan konyol itulah yang membuat mereka terus mendekam di selokan. Bangsawan sombong lainnya ikut menyindir bahwa andai Emory membangkitkan kelas rankes pun, itu cuma mimpi sesaat yang sia-sia. Di titik ini, amarah rakyat jelata sudah memuncak. Tapi bangsawan itu terus menginjak harga diri mereka.
berseru bahwa orang terpilih tidak pernah lahir dari kaum miskin. Dia menyuruh mereka berhenti bermimpi, karena sampah akan tetap menjadi sampah. Sementara itu di panggung, saat Emory menyentuh layar sistem, cahaya menyilaukan meledak membuat semua orang terperangah. Namun sedetik kemudian, tulisan pendekar pedang Rangdi muncul di layar, langsung membungkam antusiasme penonton. Hanya harapan palsu, Emory justru mendapatkan kelas terburuk dari yang terburuk. Rakyat jelata sangat kecewa karena Emory adalah harapan terakhir mereka untuk mengubah nasib. Mereka berpikir, jika pemuda sejenius dia saja mendapat kelas sampah, maka bagi mereka sudah tidak ada harapan lagi. Beberapa dari mereka mulai menangis histeris, meratapi nasib malang yang tak bisa diubah. Sebaliknya, para bangsawan bersorak gembira, karena ini membuktikan bahwa rakyat jelata selamanya akan menjadi kesat kaki mereka. Kamabara memanfaatkan momen ini untuk menertawakan Emory yang sok merasa terpilih, padahal cuma mendapat kelas pendekar pedang rank D. Ini kelas kasta terendah dalam sejarah, tapi anehnya, coba kalian lihat ekspresi Emory, dia malah menyeringai puas menatap layar sistem tersebut. Menghadap ke arah penonton, Emory dengan lantang berseru bahwa ini bukanlah akhir, karena sejak awal dia memilih jalur pedang, kelas rank D ini adalah awal yang sangat sempurna. Setelah semua siswa mendapatkan kelas, pembawa acara mengumumkan bahwa ujian pemula akan segera dimulai. Hasil dari ujian ini akan menentukan kelulusan mereka ke Universitas Rajin, serta peringkat mereka nanti. Seorang bangsawan meyakinkan Kamabara bahwa semua orang pasti masuk universitas itu, kecuali siswa malang yang berada di peringkat terakhir. Mendengar itu, Kamabara tersenyum puas, yakin Emory akan menjadi juru kunci, karena dia satu-satunya rakyat jelata di ujian tahun ini. Pembawa acara lalu mengumumkan pembagian senjata awal bagi para peserta. Nama pertama yang dipanggil adalah Yuki Makusawa, gadis bangsawan populer dengan evaluasi sihir tingkat rank S. Dia membangkitkan kelas Serafim rank S dan dipuja sebagai jenius rank SCSS sejati. Saat melangkah maju, Yuki langsung meminta busur peri elemen S yang segera diberikan oleh petugas. Berikutnya giliran Emory dipanggil, dan dia langsung meminta sebuah pedang, membuat harapan para penonton kembali pupus. Pembawa acara mengingatkan Emory bahwa sebagai sampah rank D, dia hanya boleh memilih dari area fisik terbawah. Dia lalu menyerahkan sebilah pedang berkarat berdebu, sambil mengejek bahwa senjata rongsokan itu sangat cocok untuknya. Petugas itu memperingatkan dengan nada mengejek agar tidak mematahkannya. Sementara para bangsawan mulai menertawakan Emory, menyuruhnya membuang rongsokan itu setelah ujian selesai. Bahkan ada yang berteriak bahwa meski pedang itu dari dunia, tanpa sihir penguat itu, hanyalah besi tua rongsokan. Finn, bangsawan sombong lainnya, dengan bangga memamerkan palu petirnya yang mampu melepaskan 100.000 volt sekali pukul. Dia sesumbar sengatan itu bisa melumpuhkan lawan dalam sekejap walau mereka berhasil bertahan. Dia kemudian mengejek Emory bahwa orang waras tidak akan pernah memakai pedang tanpa elemen dalam ujian. Namun Emory mengabaikan semua kebisingan itu sembari mengayunkan pedangnya untuk menguji keseimbangan baginya yang berada di kasta terendah. Senjata pusaka dan perlengkapan sihir milik para bangsawan hanyalah mimpi yang terlalu jauh. Tapi tidak ada yang tahu bahwa seorang rakyat jelata bisa mengubah sebatang kayu biasa menjadi senjata terkuat hanya dengan kekuatan imajinasi yang luar biasa. Inilah yang diyakini Emory, dan dia berniat membuktikannya menggunakan pedang tua berkarat miliknya. Tidak lama kemudian, saat bus membawa peserta ke hutan berbisik untuk ujian, sang pemandu mulai membacakan peraturan permainan. Dia menjelaskan bahwa hutan itu dihuni oleh banyak monster yang terkorup energi asing, tapi dia menenangkan para peserta karena semua monster di sana hanya level rendah. Sebab monsternya paling tinggi cuma level 1 atau 2. Sangat mudah bagi para siswa untuk menang dengan kekuatan kelas mereka. Begitu tiba di gerbang hutan berbisik, para siswa diberitahu bahwa mereka boleh membentuk tim demi keselamatan. Bagi yang berkelompok, poin yang didapat akan dibagi berdasarkan kontribusi, sedangkan peringkat akhir tetap ditentukan oleh poin individu masing-masing peserta. Saat Emory melangkah maju untuk masuk, beberapa bangsawan mulai mengejeknya. Kasihan sekali, mereka menuduhnya sengaja masuk sendirian demi menghindari rasa malu. Ada yang bilang itu karena tidak ada yang mau sekelompok dengannya karena statusnya yang rendah. Yang lain menimpali bahwa tidak ada yang sudi bersekutu dengan orang yang sudah pasti finish di urutan terbawah. Tiba-tiba, Yuki bertanya apakah Emory akan masuk sendirian.
Emori mengiyakan dan menjelaskan bahwa dia tidak terbiasa bekerja dalam tim, lagi pula tidak ada yang mau berpartner dengannya, jadi solo karir terasa sangat pas. Yuki merasa kagum dan menyebut Emori sebagai serigala penyendiri yang suka mengambil risiko besar, persis seperti dirinya sendiri. Kalian lihat saja gayanya, sambil bercanda mereka akan segera bersaing. Emori langsung melenggang masuk membuat para bangsawan kesal setengah mati. Di sepanjang jalan, Emori memikirkan tentang ujian masuk Universitas Ryujan ini. Para bangsawan jelas jauh lebih unggul karena menggunakan kekayaan mereka untuk membeli berbagai peralatan sihir yang sangat kuat. Hal itu memberi mereka keuntungan besar, kekuatan instan. Tapi bagi Emori berbeda, senjatanya cuma pedang tua, berkarat dengan daya serang bernilai 1. Sistem milik Emori bahkan memperingatkan bahwa senjatanya punya peluang rusak 1% saat menyerang. Tapi dia tidak peduli. Sementara Yuki yang memperhatikannya mulai heran dari mana asal kepercayaan dirinya. Masuk ke hutan berbisik hanya bermodal pedang rusak sungguh membingungkan. Yuki penasaran apa dia sepercaya diri itu karena memiliki ilmu pedang peringkat S. Ilmu pedang peringkat S ini kabarnya sangat sulit dipelajari, tapi dianggap paling tidak berguna. Setelah berpikir keras, Yuki menyimpulkan bahwa kelas fisik murni seperti Emori mustahil bertahan di dunia sihir. Nah, perhatikan ini, seringai tipis mulai muncul di wajah Emori saat dia melangkah masuk. Dia sudah bisa membayangkan ejekan orang-orang, menganggapnya pecundang yang mengejar mimpi mustahil dan berharap bisa menjadi pahlawan dalam cerita fiksi klis tentang kebangkitan kaum lemah. Tapi Emori tidak berpikir begitu. Baginya kekuatan sejati tidak ditentukan oleh status sosial ataupun kekayaan materi. Dia yakin semuanya ditempa lewat tekad bulat. Lalu bersumpah mewarisi jiwa rakyat jelata demi mengembalikan kejayaan para pendekar pedang. Senjata sihir sendiri merupakan alat tempur yang dialiri mana dengan sirkuit sihir tingkat tinggi. Sangat jauh berbeda dibanding tameng kayu atau pedang besi biasa milik rakyat jelata. Kelebihan utamanya adalah energi sihir di dalamnya, memungkinkan pengguna melepas serangan berdaya hancur luar biasa hanya dengan sekali tebas. Berbeda dengan ilmu pedang, ini tidak butuh teknik rumit, tanpa latihan, melainkan peningkatan kekuatan instan yang bisa dibeli dengan uang dan koneksi. Dan salah satu senjata sihir inilah yang dipakai oleh Finn, si bangsawan sombong, untuk membantai serigala monster level 2 di hutan berbisik tanpa berkeringat sedikit pun. Setelah menang, Finn mulai menyombongkan diri sambil memaki serigala-serigala lemah itu. Dia bahkan menari kegirangan untuk memamerkan senjata hebatnya kepada teman-teman bangsawannya, yaitu Orto dan Lance. Rekannya yang merupakan penyihir berjubah putih memuji kekuatan Finn dan mengakui bahwa senjata mahal memang membawa perubahan besar. Orto juga menambahkan bahwa untuk ukuran dunia pemula, palu milik Finn pasti bisa meratakan tempat ini dengan sangat mudah. Dengan bangga Finn memberitahu mereka bahwa ayahnya sengaja memesan palu sihir peringkat B tersebut langsung dari pandai besi tingkat nasional. Dia sesumbar bisa menghabisi monster level 3 sekali pukul. Lansi, si bangsawan berambut pirang pengguna belati sihir, ikut menyombongkan tim mereka sebagai yang terkuat di ujian pemula ini. Dia sangat yakin posisi 3 besar papan peringkat pasti akan mereka kuasai. Tiba-tiba, Orto tersandung ke dalam semak-semak dan melihat tumpukan mayat serigala di depannya. Orto menjerit ngeri dan melompat mundur karena syok, keheranan memikirkan siapa yang membantai hewan-hewan itu. Padahal, hutan berbisik dipenuhi monster berbahaya, tapi menghabisi sebanyak ini dalam sekejap sungguh sangat tidak masuk akal. Lance bergegas menghampirinya untuk memeriksa sekitar, takut ada tim lain yang mendahului mereka. Penasaran apakah ada kuda hitam di ujian ini, Orto segera memindai sekeliling menggunakan deteksi sihir. Namun setelah memeriksa, dia mengumumkan tidak ada sisa energi sihir sama sekali, yang berarti pembantaian ini murni dilakukan oleh pengguna kelas fisik. Meski begitu, Orto tetap tidak percaya ada orang dari kelas fisik yang bisa menembus hutan sedalam ini. Tepat saat itu, Emori datang dan menyuruh mereka menjauh dari hasil buruannya. Finn tertawa meremehkan, karena tidak percaya rakyat jelata tidak berguna seperti Emori bisa membantai ratusan serigala hanya bermodal pedang rusak. Dia kemudian membentak Emori, mengingatkan bahwa serangan fisik murni tidak akan mampu menembus pertahanan monster. Finn bahkan menuduh bahwa mayat-mayat itu pasti sisa pembantaian dari penyihir hebat, dan Emori hanyalah orang lewat yang mencoba mencuri reputasi mereka.
Orto memutuskan memeriksa luka mayat serigala menggunakan deteksi sihir dan menemukan sisa elemen angin yang sangat tipis. Dia menduga luka itu disebabkan oleh sihir tingkat 4 bernama Kamitachi. Sambil menatap Emori, Orto bertanya, apakah dia menggunakan Kamitachi dengan pedang rongsokan itu? Namun Emori menjelaskan bahwa dia hanya mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat hingga menciptakan gelombang kejut udara. Sayangnya Finn tidak percaya cerita omong kosong itu dan berteriak marah. Karena merasa sedang dipermainkan, dia yakin sihir sehebat itu mustahil diciptakan oleh pendekar pedang dari kalangan jelata. Namun Emori menyindir bahwa sudut pandang Finn sangatlah sempit. Hal ini membuat Finn murka, dan tepat saat dia hendak memaki Emori, seekor serigala raksasa mendadak menyerang dari belakangnya. Lance dan Orto panik menyuruhnya menghindar. Terlambat, tapi sebelum serigala itu berhasil menggigit kepalanya, tebasan kilat Emori langsung memotong leher si monster. Finn seketika memantun karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di matanya, Emori bahkan terlihat tidak mengayunkan pedangnya sama sekali. Namun secara ajaib, serigala itu langsung mati tertebas. Setelah berpikir sejenak, Finn tetap menolak mengakui kehebatan pemuda di depannya itu. Dia malah meyakinkan dirinya sendiri bahwa serigala itu tidak sengaja menabrak pedang Emori. Apalagi setelah era kebangkitan, semua monster memiliki ketahanan fisik yang luar biasa tinggi. Akibat ketahanan ini, serangan dari kelas fisik jarak dekat hanya menghasilkan nilai kerusakan 0 di jendela sistem. Inilah alasan utama runtuhnya popularitas kelas fisik hingga mereka selalu dijak sampah. Tetapi Emori berbeda dari kelas fisik biasa karena dia memiliki bakat sinkronisasi pedang. Bakat ini hanya dimiliki oleh mereka yang telah menyatu dengan senjatanya, sehingga semua serangannya bisa menembus segala jenis pertahanan. Intinya, saat seseorang membangkitkan kelas, mereka akan mendapatkan bakat khusus. Bakat pasif milik Emori mampu menghapus semua efek pertahanan musuh dan menghasilkan daya rusak murni berdasarkan hukum fisika asli. Jadi, meskipun Emori harus menghadapi monster tingkat raja sekalipun, dia pasti bisa menang asalkan makhluk tersebut masih memiliki indikator nyawa. Nggak lama setelah itu, Emori bersiap pergi, tapi Fen menahannya. Karena Emori mengaku sudah mengalahkan ratusan monster, Fen menuduhnya serakah meraup semua poin yang harusnya jadi milik mereka. Emori bingung lalu bertanya apa maksud Fen soal memonopoli poin. Fen pun menjelaskan kalau jumlah monster level rendah itu sangat terbatas. Jadi makin banyak Emori berburu, makin sedikit poin buat peserta lain. Karena Emori sudah pasti bakal ditaruh di peringkat terakhir dalam ujian ini, Fen bilang dia nggak usah repot-repot ngumpulin poin. Ternyata, seberapa tinggi pun poinnya, dia tetap bakal ditaruh di posisi paling buncit cuma karena statusnya yang rakyat jelata. Emori menganggap omongan Fen cuma bacotan kosong dan menyuruhnya buat langsung cek papan peringkat saja. Tapi Fen ogah peduli dan menjelaskan kalau semua poin Emori bakal dianggap coran lalu dihapus jadi 0. Bahkan, jika dia berhasil bertahan hidup sampai ujiannya selesai. Dengan sombong dia menegaskan aturan mutlak bahwa rakyat jelata harus tahu diri dan mengalah pada bangsawan tanpa melawan. Tiba-tiba, Lance muncul di belakang Emori sambil menodongkan belati ke lehernya, menyuruhnya menyerahkan semua poin dan segera menyerah sekarang juga. Dari arah belakang, Orto merapalkan sihir untuk mengikat tangan Emori, membuatnya sama sekali tidak bisa bergerak. Emori berusaha melepaskan diri, tapi Lance memperingatkan kalau dia tidak bisa melawan sihir dengan tubuh telanjang. Dia menjelaskan bahwa rantai pengikat itu buatan sihir rantai tunggal Orto, jadi mustahil untuk kabur. Emori lalu bergumam, kalau orang biasa dalam situasi mustahil begini pasti sudah menyerang. Mendengar itu, Fen merasa senang karena mengira Emori akhirnya mulai sadar diri dengan keadaannya yang tak berdaya. Tapi detik berikutnya, senyum lebar muncul di wajah Emori sambil bilang kalau dia bukanlah orang biasa. Lance langsung emosi karena merasa diremehkan. Sementara Fen memutuskan untuk pamer kekuatan palu petirnya yang dahsyat. Dia sesumbar kalau membunuh Emori dalam prosesnya nanti cuma akan dianggap sebagai kecelakaan biasa. Saat Fen bersiap mengayunkan palunya dengan kilatan petir yang menyambar, suara geraman aneh mendadak menggema di hutan, membuatnya langsung merinding ketakutan. Fen langsung celingukan panik mencari tahu dari mana asal suara mengerikan itu. Lance juga menyadari kalau geraman ini jauh lebih berat dibanding monster serigala biasa, yang berarti makhluk itu pastilah sangat kuat. Gilasir, tiba-tiba muncul peringatan sistem kalau ada monster elit misterius yang mendadak muncul di area inti hutan berbisik. Aturan ujian pun langsung diperbarui,
Mengalahkan monster elit itu bakal memberikan 10.000 poin dan item legendaris, tapi ingat, kematian apapun selama pertarungan ini bakal bikin mereka langsung didiskualifikasi. Gak lama kemudian, Emory menyadari kalau monster elit itu sudah menemukan posisi mereka, dan makhluk itu tiba-tiba melompat tepat di samping Fen. Emory menyindir kalau bakotan berisik mereka tadi yang memancing monster itu langsung ke sini, saat monster raksasa itu menggeram. Ternyata itu adalah Raja Serigala level 5. Fen malah kegirangan dan berseru ke timnya kalau membunuh monster ini bakal bikin mereka kaya mendadak. Dia langsung menyuruh Lance menyerang duluan memakai belati es ganda miliknya untuk memperlambat monster, sementara dia dan Ortu bersiap menghabisinya. Lance maju dengan penuh percaya diri sambil mengayunkan pedang esnya, mengira ini bakal gampang. Tapi si monster dengan santai mementalkannya tanpa keringat. Fen shock berat melihat Lance melayang jauh seperti piring terbang karet. Orto juga ikut gemetaran karena monster itu cuma butuh satu serangan saja. Membuatnya yakin kalau ujian ini sudah tidak masuk akal dan mereka bisa mati sungguhan. Emory langsung berteriak menyuruh Orto segera melepaskan sihir rantainya. Tapi Fen malah menahan Orto dan bilang mereka harus kabur lalu memakai Emory sebagai umpan hidup demi menyelamatkan diri. Sialnya, Fen malah langsung ngibrit sendirian dan meninggalkan kawan-kawannya begitu saja. Sejak awal bajingan ini memang berniat kabur duluan agar peluang hidupnya makin besar dengan menaruh banyak umpan. Saat Fen kabur, rantai sihir Orto terlepas karena dia buru-buru menolong Lance. Ketika Orto berusaha membawa Lance pergi, Emory malah bersiap menghadapi monster itu sendirian. Dia bahkan merasa senang karena akhirnya menemukan lawan yang sepadan di dalam dunia pemula ini. Emory berniat memakai pertarungan ini untuk menguji kekuatannya demi melangkah maju menjadi yang terkuat di dunia. Tepat saat monster itu hendak mengejar Fen, Emory langsung melesat maju ke depan untuk menguji kekuatan fisik makhluk mengerikan tersebut. Dia menebaskan pedangnya, tapi si monster menahan serangan itu dengan cakar kuatnya, lalu mendorong Emory mundur. Dari benturan itu, Emory sadar kalau serangannya tidak menghasilkan luka sedikit pun, membuktikan kalau kulit monster ini luar biasa tebal. Sementara itu, si monster merasa kesal karena diserang Emory dan langsung membalas dengan ganah. Saat makhluk itu menerjang maju untuk mencakar, Emory menyadari kalau kecepatannya sudah meningkat sangat pesat. Dia berhasil menangkis cakaran itu dengan pedang karatan miliknya, tapi hampir saja remuk akibat kekuatan fisik si monster yang gila. Sambil menahan tekanan pedangnya, Emory heran apakah monster level 5 memang sekuat ini. Dia mulai panik karena mata pedangnya perlahan retak akibat tekanan besar itu. Di saat yang sama, Fen mendadak menghentikan langkah pelariannya. Sumpah kalian bakal kaget melihat Fen yang menoleh ke belakang dan melongo mendapati Emory malah berani adu mekanik melawan monster elit itu. Perlahan tubuh Emory mulai goyah menahan beban kekuatan sang Raja Serigala. Tapi dia menolak menyerah begitu saja. Tepat saat monster itu bersiap menghabisinya, insting bertarung Emory mendadak bangkit kembali. Ini adalah kondisi bertarung legendaris yang dia capai saat evaluasi ilmu pedang ranking S dulu. Insting gila ini baru akan terbangun ketika rasa takutnya sudah mencapai batas maksimal. Sebelum sang Raja Serigala bisa menghancurkannya, Emory masuk ke dalam kondisi fokus tersebut, memberinya kekuatan instan untuk menarik pedangnya. Dia kemudian mulai merapalkan mantra pedang yang membuat semangat tempurnya melonjak drastis. Berkat itu, Emory berhasil mengaktifkan bakat sinkronisasi pedangnya. Melalui layar sistem, terlihat kalau dia dan pedangnya telah beresonansi sempurna, memberikannya peningkatan kekuatan hingga 100 kali lipat. Begitu efek kekuatannya aktif, Emory dengan sangat mudah menebas salah satu kaki depan sang Raja Serigala. Emory sendiri terkejut melihat daya hancur luar biasa dari teknik sinkronisasi pedangnya yang ternyata jauh melampaui dugaannya. Merasa puas dengan hasilnya, dia memutuskan untuk langsung tancap gas, karena menyerah bukanlah pilihan hidupnya. Tapi sebelum Emory menyerang lagi, si monster mendadak mengamuk dalam mood kemarahan ekstrem dan menerjang maju untuk meremukkan kepala Emory. Emory untungnya sempat menghindar, tapi monster itu terus membul serta menyerangnya tanpa memberi celah sedikit pun untuk bernapas. Setelah bersusah payah berkelip, Emory melayangkan pukulan telat tepat di bawah rahang monster itu. Sadar kalau efek sinkronisasi pedang juga memperkuat tinjunya, Emory melayangkan satu pukulan maut lagi, hingga mementalkan Raja Serigala melewati tubuh Fen. Fen gemetaran hebat, sampai kakinya mendadak kaku saat mencoba lari ketakutan. Ketika melihat Emory berjalan mendekat,
Fan merasa sangat malu karena ketahuan berbuat memalukan di depan seorang rakyat jelata yang dia rendahkan. Begitu Emory berdiri tepat di hadapannya sambil menatap tajam, Fan langsung kader seketika, benar-benar ketakutan pada pemuda yang beberapa menit lalu dia remehkan habis-habisan. Sambil memandang Fan layaknya sampah jalanan, Emory menyuruhnya pergi menyingkir dengan nada dingin. Fan gemetaran, melihat ekspresi mengerikan Emory hingga dia tidak percaya kalau ini adalah orang yang sama dengan yang tadi. Apalagi aura yang dipancarkan saat ini terasa sangat jauh berbeda, membuatnya terpaksa mengakui kalau Emory sudah berubah seperti orang lain. Fan lekas minggir ketakutan, dan saat Emory berjalan melewatinya dengan tatapan gelap, Fan sadar kalau pemuda ini adalah iblis nyata. Sementara itu, Emory langsung melesat ke arah monster lalu melompat tinggi ke udara untuk menancapkan pedang karatannya tepat ke tubuh Raja Serigala. Begitu monster itu mati, rasa lelah luar biasa langsung melanda tubuhnya seiring hilangnya efek penguat tadi. Karena memaksakan diri mengeluarkan terlalu banyak tenaga, Emory langsung linglung dan kepalanya terasa sangat pusing. Tanpa sadar dia telah melampaui batas kemampuan fisiknya sendiri, akibat luapan semangat bertarung yang tak ada habisnya dari efek sinkronisasi pedang tersebut. Dengan tubuhnya yang sudah hancur-hancuran dan efek sinkronisasi yang habis, Emory lemas sampai tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Beberapa saat kemudian, Fan mengendap-endap dari belakang, dan meskipun Emory lumpuh total saat ini, dia sudah merasakan hawa ular itu, bahkan sebelum dia sempat berucap sepatah kata pun. Finn mengarahkan palu petirnya ke atas kepala Emory, dan mengakui kalau pemuda itu memang genius, tapi demi mencegah seorang gembel kumuh merangkak naik, Finn bersiap menghabisinya. Langkahnya mendadak terhenti saat Emory bertanya apakah dia tidak takut kena serangan balik. Mendengar itu, Finn sempat ciut, tapi begitu melihat Emory terbatuk darah, rasa percaya dirinya langsung membubung tinggi lagi. Finn mengaku takut mati, tapi Emory terlalu sibuk jadi pahlawan sampai mengabaikan pertahanan. Finn mengejek Emory yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dia memanfaatkan momen ini untuk menghabisinya dan memanipulasi keadaan seolah monster elit yang melakukannya. Menjadi satu-satunya saksi dari skenario licik ini, Finn sesumbar akan menjadi juara nomor 1 yang tidak tertandingi dalam ujian pemula. Sambil mengangkat palu petirnya, Finn bersiap menyerang, namun keinginan Emory untuk bertahan hidup bangkit kembali. Ogah mati konyol akibat serangan licik si pengikut. Emory berhasil menangkis hantaman Finn menggunakan pedangnya. Meski tertekan hebat di bawah palu petir, Emory tetap bersumpah menjaga harga dirinya sebagai pendekar pedang. Namun Finn berteriak murka, bertekad melumat kebanggaan itu, dan menyebut perlawanannya sia-sia. Finn menambah tekanan senjatanya, sambil menyuruh Emory pasrah menerima ajal seperti sampah jelata pada umumnya. Tapi saat Emory hampir ambruk, sebuah keajaiban terjadi. Kepala Finn langsung terpenggal dari tubuhnya. Nah, plot twist. Ternyata sang Raja Serigala yang dikira sudah mati mendadak tersadar kembali. Sialnya, Finn adalah orang pertama yang dilihat si monster. Sementara itu, Emory yang belum menyadari keberadaan makhluk di belakangnya langsung merasakan aura janggal saat keheningan mencekam menyelimuti hutan. Dari arah belakang, dia bisa merasakan hawa predator sejati yang siap menerkam. Emory segera menyadari bahwa aura mengerikan yang dipancarkan monster tersebut adalah efek Blood Rage. Sekadar info, Blood Rage adalah kondisi ketika monster elit yang sekarat menembus batas kemampuannya, menghasilkan daya serang luar biasa dahsyat. Emory sadar monster ini cuma pura-pura mati demi mengelabui dan membuatnya lengah. Sial bagi Finn, sebelum si serigala bertindak, dia malah mencoba merebut mangsanya dan berakhir menjadi korban pertama. Tapi ini membawa berkah bagi Emory karena efek kaku dan lelah di tubuhnya kini sudah hilang, membuatnya sanggup berdiri menghadapi sang Raja Serigala. Emory bersiap menyerang balik. Dia tahu status Blood Rage akan memotong drastis pertahanan lawan, membuka peluang emas untuk menusuk titik lemah saat monster itu menerjang maju. Bagi orang lain, ini adalah bencana besar. Namun bagi Emory, inilah kesempatan emasnya. Monster itu langsung menerjang ke depan. Tetapi Emory dengan gesit menghindar ke kanan, sambil membiarkan pedangnya menancap kuat di tanah. Saat serangan kedua datang, Emory mengaktifkan sinkronisasi pedang lewat tebasan bertenaga bumi. Dia mencabut senjatanya dan membelah Raja Serigala jadi 2 bagian. Setelah menang, Emory langsung mendapat tambahan 10.000 poin. Sesaat kemudian, Yuki bergegas ke lokasi sambil meminta bantuan darurat dari skuad pengguna profesi peringkat B ke atas. Lewat radio,
Dia melaporkan adanya amukan monster dan tewasnya satu murid bangsawan. Di sisi lain, Emily yang hampir pingsan merasa lega melihat kedatangan Yuki. Tepat ketika gadis itu tiba di depannya, Emily langsung jatuh pingsan. Segera setelah ujian berakhir, papan skor raksasa menampilkan hasil akhir. Emily menempati posisi pertama dengan 10.300 poin. Disusul Yuki di peringkat kedua dengan 419 poin. Penonton gempar dan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Emily ini? Tak butuh waktu lama bagi seseorang untuk menyadari bahwa dia adalah rakyat jelata berprofesi pendekar pedang kelas D. Seseorang bahkan berteriak bahwa juara pertama tahun lalu cuma meraih 300 poin. Mereka makin shock karena skornya jauh melampaui Yuki yang berstatus kelas S. Sementara itu, Kamibara mengamuk dan menuduh sistem sedang error, mendesak panitia untuk memeriksa ulang. Baginya, mustahil seorang rakyat jelata berada di posisi puncak, karena hal itu sangat menginjak-injak harga diri kaum bangsawan. Di saat para penonton mulai ribut menuntut agar nilai milik Emily segera dibatalkan, pembawa acara tampak berbicara lewat bola komunikasi. Sesaat setelahnya, dia langsung mengumumkan terjadinya kecelakaan tragis selama ujian berlangsung. Dia membeberkan bahwa kawanan monster mengamuk di area inti hutan berbisik, menewaskan 2 orang bangsawan Fei melukai 1 orang lainnya secara ringan. Kamibara terkejut setengah mati mendengar berita duka tersebut dan mendesak panitia untuk mengungkap identitas korban. Namun sang pemandu acara mengabaikannya begitu saja. Berdasarkan laporan, sang penyintas bernama Emily berhasil menumbangkan monster elit tingkat 5 penyebab kekacauan Femro Point melimpah. Semua orang tercengang, merasa tidak masuk akal jika sampah kelas D mampu mengalahkan monster sekuat itu. Seseorang bahkan berspekulasi kalau Emily hanya menyampar saat monster itu sudah sekarat. Bangsawan lain mempertanyakan keabsahan poin yang didapat dari kematian sesama bangsawan. Di tengah keributan tersebut, Emily memilih duduk menyendiri di bawah pohon, benar-benar mengabaikan celotehan bising mereka. Tiba-tiba, Yuki mendekatinya dan bertanya, apakah dia benar-benar mengalahkan Raja Serigala elit tingkat 5? Gadis itu menuntut kejelasan detailnya, namun Emily dengan santai menjawab bahwa dia cuma beruntung. Dia beralasan hanya asal mengayunkan pedang lalu kebetulan si monster tertusuk sendiri. Meski begitu, Yuki tetap curiga karena setelah memeriksa tempat kejadian, sama sekali tidak ada sisa reaksi sihir pada bekas tebasan pedang. Dari pengamatannya, Yuki menyimpulkan luka-luka tersebut murni akibat serangan fisik biasa. Dia menduga Emily menaklukkan makhluk itu sendirian, lalu mulai menganalisis jalannya pertarungan dengan sangat jeli. Yuki yakin bahwa Finn dan kelompoknya pasti sempat berniat merebut mangsa atau melakukan tindakan licik terhadap Emily. Sial bagi mereka, merekalah yang pertama diserang Raja Serigala yang mengamuk. Begitu Yuki selesai memaparkan teorinya, Emily langsung mengelak dan menyebut itu hanyalah dugaan sepihak belaka. Yuki lalu bertanya, mengapa dia tidak membela diri di hadapan orang-orang. Emily menjawab hal itu percuma saja, karena mereka semua sudah sepakat untuk menjadikannya kambing hitam. Emily menegaskan dia malas membuang energi demi berdebat melawan prasangka picik mereka. Dia lalu menghunus senjatanya dan berkata kepada Yuki bahwa dirinya tetap bisa membuktikan nilai aslinya, walau hanya berbekal pedang karatan dari tempat sampah. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati yang akan membuktikan segalanya. Kembali ke panggung utama, seorang penguji menyarankan ketua untuk membatalkan seluruh perolehan nilai Emily demi meredam amarah publik. Mengingat dia hanyalah rakyat biasa berbakat rendah. Berdasarkan keputusan bulat dari Dewan Penguji, pemandu acara pun langsung mengumumkan pembatalan mutlak atas seluruh poin milik Emily. Kaum bangsawan bersorak gembira, terutama Kamibara yang berujar pongah bahwa rakyat jelata harus tahu diri. Segera setelah skor Emily dihapus, papan peringkat berubah, dan Yuki naik ke posisi puncak. Namun saat pembawa acara hendak mengumumkan kelulusan ke Universitas Ryujin, sistemnya mendadak error parah. Tapi tunggu, lihat ini, nama Emily justru tetap lolos batas nilai minimal. Kejadian aneh ini membuat seisi stadion tercengang. Mereka sama sekali tidak habis pikir bagaimana bisa dia tetap lolos meski memegang 0 poin. Para penguji ikut kebingungan, sementara yang lain mengira ini bug sistem. Saat itulah, pembawa acara menyadari bahwa banyak sekali peserta di bawah batas kelulusan memiliki skor minus. Tiba-tiba, aturan ujian yang sebenarnya terpampang di layar raksasa, terungkap bahwa tindakan seperti menyerang rekan tim atau mengacaukan pertarungan akan mendapatkan pengurangan poin.
Tergantung tingkat pelanggarannya, nilai negatif bahkan bisa diberikan. Sistem kemudian membeberkan nama-nama peserta nakal yang melakukan pelanggaran berat hingga mendapat skor minus tersebut. Melalui daftar itu, Imri akhirnya paham bahwa batas kelulusan anjlok sampai non akibat ulah licik kelompok Finn yang sempat menjebaknya, serta para bangsawan lain yang saling mengkhianati. Amori sangat senang karena berhasil lolos dari celah sempit itu dan mengakui kalau keberuntungan sedang berpihak padanya. Tiba-tiba, Kamabara mendekatinya untuk mencibir seperti biasa dan memberitahu Emori bahwa masuk ke Universitas Ryujan tidak akan mengubah hidupnya. Berusaha membuatnya menyerah begitu saja. Kamabara memberitahu Emori bahwa Ryujan adalah neraka bagi rakyat biasa dan tanpa dukungan siapapun, Emori tidak akan bertahan beberapa bulan. Tapi Emori sama sekali tidak peduli dan malah menantikan neraka yang dimaksud itu. Dia lalu menantang apakah neraka ini sanggup menandingi kekuatannya. Sambil berjalan pergi, Emori mengejek para bangsawan dan berkata dia sudah tidak sabar untuk menghancurkan mereka di universitas nanti. Beberapa hari kemudian, Emori tiba di gerbang utama Universitas Ryujan dan menyadari bahwa sekolah ini menggunakan dua lencana kelas yang berbeda untuk membedakan rakyat biasa dengan kaum bangsawan. Rakyat biasa memakai lencana perak bulat, sedangkan para bangsawan sombong mengenakan lencana emas elegan berbentuk perisai. Dari kejauhan, Emori melihat Kamabara dan anak buahnya merundung seorang rakyat biasa karena mencoba melewati gerbang utama, bukannya gerbang samping kecil khusus rakyat jelata. Pria berjas di sana langsung membentak dan bertanya mengapa si rakyat jelata berani melewati gerbang yang sama dengan para bangsawan. Kamabara kemudian menunjuk ke arah gerbang samping dengan tegas, menyuruh rakyat biasa itu lewat sana. Namun saat orang itu hendak berjalan ke sana, Kamabara menghentikannya dan menyuruhnya melepaskan baju, lalu merangkak telanjang melewati gerbang itu. Dia berdalih tindakan ini untuk membersihkan si rakyat biasa sebelum masuk sekolah, karena pakaian kotornya bisa merusak pemandangan dan melanggar aturan akademi. Dia lalu mencengkeram kerah baju pemuda itu sambil menegaskan bahwa bangsawan dan rakyat biasa hidup di dunia yang sangat berbeda. Dia menjelaskan bahwa merangkak telanjang adalah ritual penyambutan khusus yang dibuat para bangsawan untuk rakyat jelata, tapi kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya sebelum Kamabara bertindak lebih jauh. Seseorang tiba-tiba menahan tangannya dengan erat. Kamabara langsung berbalik untuk melihat siapa pelakunya, tapi dia tidak mengenali Emori sampai pemuda itu memperkenalkan dirinya langsung, sadar bahwa ini adalah si sampah peringkat dari ujian pemula. Kamabara langsung menarik tangannya dengan kasar. Benar-benar tidak percaya Emori berani mengabaikan peringatannya dan tetap nekat menampakkan diri di sekolah ini. Sambil menyeringai lebar bagai orang gila, Kamabara menyuruh Emori melepas baju, memakai kalung anjing, lalu merangkak lewat gerbang jelata. Dia menegaskan begitulah cara rakyat jelata mendaftar di Ryujan, tanpa ada pengecualian. Namun Emori tetap berdiri tegang dan membalas bahwa semua murid yang masuk lewat kekuatan nyata berhak memakai gerbang utama. Dia bahkan menyindir bahwa gerbang samping justru sangat cocok untuk para bangsawan omong kosong yang cuma modal perlengkapan mahal. Pria berjas putih itu langsung murka mendengar perbandingan tersebut. Sementara Kamabara justru merasa terhibur dengan kepedihan Emori. Dia tidak menyangka ada rakyat jelata rendahan yang berani membantah perkataan seorang bangsawan. Si jas putih langsung mengendap-endap ke belakang Emori selagi Kamabara merentangkan tangannya untuk menyerang dari depan. Dia berteriak bahwa di Ryujan, bangsawan punya hak penuh menghukum rakyat biasa dengan kekerasan tanpa takut dituntut meski sampai mematahkan tulang. Selagi si bodoh itu terus mengoceh, Emori sendiri sudah muak mendengar keributan ini, karena baru hari pertama saja, para bangsawan sombong ini sudah mulai bertingkah sok kuasa di depannya. Dia mengejek mereka sebagai pecundang menyedihkan, yang hanya berani menindas orang lemah demi merasa berkuasa. Emori menegaskan, mereka tak lebih dari cangkang kosong yang tidak ada apa-apanya tanpa dukungan nama besar keluarga masing-masing. Ucapan Emori membuat amarah Kamabara meledak, membuatnya semakin tidak sabar untuk segera menghabisi pemuda itu di tempat. Emori lalu menyuruh mereka maju bersamaan, karena sindirannya barusan jelas mengenai titik sensitif mereka. Dia berjanji akan memberi pelajaran berharga, sekaligus mendidik mereka menggantikan orang tua mereka yang tidak punya tata krama. Sambil bersiap menghajar mereka, Emori menegaskan akan membalas 100 kali lipat rasa sakit yang pernah mereka berikan pada orang lain maupun yang coba mereka lakukan padanya.
Para bangsawan di sekitar yang menonton kejadian itu dibuat syok oleh kepercayaan diri Emory. Kamabara pun menerjang maju sambil bersumpah akan mencabik-cabiknya, namun sebelum serangannya sempat mendarat, Emory dengan santai melayangkan satu pukulan telat yang membuat si bodoh itu langsung terpental jauh. Pukulan dahsyat itu melontarkan Kamabara tepat melewati gerbang samping yang dia agung-agungkan sebelumnya, lalu menabrak pagar di dekatnya hingga pingsan seketika. Saat Emory berbalik, si jas putih langsung gemetar ketakutan setengah mati. Coba kalian bayangkan reaksi para penonton di sana, yang langsung melongo heran melihat keajaiban ini. Mereka tidak percaya seorang pendekar pedang peringkat disanggup melakukan itu hanya dengan tangan kosong, apalagi jika dia benar-benar menggunakan pedangnya. Usai membereskan sampah jalanan itu, Emory berjalan pergi dengan santai di bawah tatapan hening semua orang. Tak lama kemudian, rasa kagum mulai menyelimuti hati mereka hingga akhirnya riuh sorakan pun pecah. Bahkan beberapa bangsawan pun ikut tergerak saat semua orang bersorak, memuji keberanian Emory yang telah memberi pelajaran berharga kepada perundung sekolah itu. Emory sedikit menikmati momen ketenaran singkatnya itu. Meskipun ia sebenarnya tidak berniat mencari perhatian, di hari pertama, dia pun melangkah masuk melalui gerbang utama dengan senyuman lebar. Sesaat kemudian, dia sampai di asramanya dan langsung disambut hangat oleh teman sekamarnya yang bertubuh gemuk. Pemuda gemuk itu memperkenalkan diri sebagai Tsuyoshi Matsuoka, yang akrab dipanggil Bucho. Mereka berdua kemudian berjabat tangan dengan hangat selagi Emory turut memperkenalkan namanya. Setelah itu, Bucho langsung merangkul leher Emory seolah-olah mereka sudah berteman sejak lama. Bucho memberitahu Emory bahwa Universitas Ryujan dijuluki neraka bagi rakyat biasa karena wilayah ini dipenuhi oleh gerombolan bangsawan sombong. Dia membocorkan bahwa semua itu akan segera berubah karena sekarang ada pahlawan rakyat biasa yang baru saja mendaftar. Bucho kemudian bertanya, apakah Emory sudah mendengar tentang insiden menggemparkan di gerbang sekolah tadi. Emory sempat ragu untuk menjawab karena sadar Bucho pasti sedang membicarakan ulahnya pada Kamabara. Mengira Emory melewatkan kejadian itu, Bucho dengan antusias menceritakan bagaimana sang pahlawan hampir mematahkan leher Kamabara hanya dengan sekali pukul. Dia bahkan menceritakan dengan penuh semangat ekspresi ketakutan di wajah para bangsawan saat pahlawan itu mempermalukan mereka. Emory terkejut karena ceritanya menjadi sangat berlebihan, namun dalam hati ia membenarkan bahwa memang dialah yang menjatuhkan Kamabara sekali pukul. Namun Emory menganggap hal itu wajar karena si bodoh tersebut ternyata jauh lebih lemah dari dugaannya. Sementara itu, Bucho terus saja memuji sosok pahlawan rakyat jelata tersebut dan bersumpah ingin menjadi sepertinya suatu hari nanti. Dengan penuh tekad, dia berjanji akan mengalahkan orang jahat dan menyelamatkan banyak orang seperti pahlawan hari ini. Bucho lalu memberitahu Emory bahwa dia adalah seorang paladin peringkat B, lalu menanyakan apa peringkat Emory. Ketika Emory dengan santai menjawab bahwa dia adalah pendekar pedang peringkat D, Bucho langsung melongo tak percaya. Dia tidak menyangka Emory bisa lolos ke sekolah ini dengan peringkat serendah itu, dan menebak rekannya pasti telah berjuang mati-matian. Sebagai pria terhormat, Bucho bertekad untuk melindunginya dan menyuruh Emory agar selalu berada di dekatnya. Dia dengan sombong memamerkan peringkat B miliknya agar Emory bisa menggunakan namanya jika diganggu oleh para perundung nanti. Emory merasa geli mendengar hal itu dan hanya bisa tertawa canggung melihat kepolosan teman barunya ini. Karena tidak pandai bekerja sama dalam tim, Emory memang sangat benci berpasangan dengan siapapun, itulah sebabnya dia selalu berlatih sendirian. Tapi melihat Bucho bersikap sangat ramah padanya, Emory merasa agak aneh. Dia juga berpikir bahwa memberitahu kebenaran yang sesungguhnya saat ini justru hanya akan mempersulit hidupnya yang tenang. Karena hanya ingin fokus menjadi yang terkuat dengan tenang, Emory pun memutuskan untuk berpura-pura bodoh di depan Bucho di belahan tempat lain, tepatnya di rumah sakit. Kamabara sedang merawat lukanya ketika kepala pelayan keluarganya membawa pesan dari sang ayah. Kamabara diperintahkan untuk menyelesaikan masalah kecil ini sendiri tanpa perlu merepotkan keluarga besar. Mendengar perintah itu, Kamabara menjadi sangat murka dan terus mengutuk Emory karena telah mempermalukannya. Dia lalu memerintahkan pelayan tersebut untuk mengerahkan seluruh sumber daya di universitas demi menghabisi Emory dalam waktu 1 minggu. Sang pelayan menerima tugas itu dan berjanji akan menyingkirkan Emory dengan kedok sebuah kecelakaan murni. Masih dipenuhi rasa dendam yang membara atas penghinaan itu,
Kamabara bersumpah akan datang langsung untuk melihat Emory dihancurkan sampai tak tersisa. Bujo memperingatkan Emory agar tetap menjaga sikap selama pelatihan karena dia mendengar bahwa sang instruktur, Benjamin, sangat suka menindas murid-murid dari kalangan rakyat jelata. Beberapa saat kemudian, Benjamin naik ke atas panggung untuk memperkenalkan diri dan memberitahu para murid bahwa dialah yang akan memimpin kelas pelatihan hari ini. Dia menegaskan kelasnya hanya menghargai kekuatan nyata, jadi dia tidak segan-segan untuk mendepak murid yang lemah. Sambil menatap barisan murid, pandangannya tertuju pada Emory dalam kerumunan, dan ia langsung teringat perintah rahasia untuk memastikan Emory segera ditendang dari akademi ini. Benjamin bahkan merasa kalau dikeluarin dari sekolah itu kemurahan banget, makanya dia bertekad bikin Emory menderita jauh lebih parah daripada Kamabara. Malah si dosen botak ini berencana buat ngeliminasi Emory sekalian karena berani bertingkah padahal cuma rakyat jelata. Tanpa basa-basi dia langsung menyindir kalau ada serangga tidak tahu diri di kelas mereka, sambil menambahkan kalau si serangga ini adalah pendekar pedang rank D. Satu kelas langsung tahu siapa yang dimaksud, tapi Buko masih agak ragu. Detik berikutnya Benjamin menegaskan dugaannya dengan menunjuk Emory secara langsung, menyuruhnya bersiap angkat kaki dari kampus, karena mukanya bikin sepet. Emory langsung mendebat si dosen dengan menegaskan bahwa dia memang rakyat jelata. Tapi faktanya dia berhasil masuk universitas elit ini murni karena kekuatannya sendiri. Emory malah bilang kalau dia sangat tertarik dengan sistem meritokrasi yang diagungkan Benjamin. Emory paham betul kalau di dunia ini, kekuatan itu terbagi jadi dua kategori. Yang pertama adalah peningkatan status lewat naik level. Intinya status bakal naik seiring level bertambah, memberi kesempatan adil buat semua orang tanpa memandang kasta. Nah, yang kedua adalah koreksi stats yang ditentukan berdasarkan peringkat pekerjaan mereka. Pekerjaan tingkat tinggi jelas punya stats awal yang jauh lebih besar dibanding tingkat rendah. Kasarnya, level 1 di pekerjaan elit punya stats lebih gede dari level 2 pekerjaan kroco. Parahnya lagi, jurang kekuatan ini bakal makin lebar tiap kali naik level. Gara-gara hal itu, semua sumber daya cuma ditumpuk ke pekerjaan kelas atas, bikin yang kuat makin kuat dan yang lemah menderita selamanya. Alhasil tidak pernah ada jalan bagi rakyat biasa buat naik ke puncak. Untungnya, Emory tahu kalau level dan pangkat pekerjaan bukanlah satu-satunya tolok ukur kekuatan sejati di dunia ini. Karena masih ada indikator ketiga, yaitu teknik bertarung. Ini adalah satu-satunya senjata andalan yang tersisa untuk kaum jelata. Tapi Benjamin langsung mengancam Emory bahwa dia harus patuh total di kelas ini jika tidak ingin mati konyol. Alih-alih gemetaran ketakutan, Emory malah membalas kalau tantangan ini terdengar sangat seru. Dia menantang si dosen buat menunjukkan langsung maksud dari ancaman mautnya tadi. Emory bilang dia penasaran ingin melihat seperti apa kelas praktik dari sistem meritokrasi yang dibanggakan itu. Keberanian Emory bikin emosi Benjamin meledak. Dia langsung berteriak murka mempertanyakan kelancangan bocah ingusan ini yang berani bicara sekasar itu pada seniornya. Ingin memberi pelajaran keras, Benjamin mengumumkan kalau hari ini Emory akan dijadikan samsat hidup kelas mereka dengan alasan konyol kalau semua boneka latihan sedang rusak. Para bangsawan sombong langsung kegirangan membayangkan bisa memukuli rakyat jelata di hari pertama sekolah. Lagi pula mereka memang sangat membenci Emory dari dulu. Jadi ini adalah kesempatan emas buat menyiksa si miskin ini habis-habisan. Khawatir dengan keselamatan sahabatnya, Buko memohon agar Emory segera meminta maaf dibanding terpancing provokasi Benjamin. Buko bahkan menyarankannya pura-pura sakit saja biar bisa izin libur beberapa hari ke depan. Tapi Emory menolak keras dan bilang kalau dia sangat membenci instruktur busuk itu. Makanya dia justru setuju dengan konsep meritokrasi ini. Emory menjelaskan pada Buko bahwa jika kaum jelata ingin dihargai setara, mereka harus merebut hak itu dengan kekuatan sendiri. Hasil akhirnya mungkin saja buruk, tapi itu jauh lebih baik daripada menyerah tanpa bertarung. Tanpa ragu, Emory melangkah maju sementara Benjamin dalam hati berdoa semoga bocah ini tewas mengenaskan biar urusannya cepat selesai. Liciknya lagi, Benjamin melarang Emory membawa senjata apapun karena dia diposisikan sebagai samsat hidup. Benjamin sengaja melakukan ini karena tahu betul kalau pendekar pedang tanpa pedangnya hanyalah tumpukan sampah yang tidak berguna. Bukannya cut, Emory justru menancapkan pedangnya ke tanah sambil menyeringai bahwa dia memang tidak berniat memakainya sejak awal. Melihat kelancangan itu,
Para bangsawan langsung berebut menawarkan diri untuk menghajar Emory secara sukarela. Gila sih, Benjamin langsung menunjuk 3 orang sekaligus untuk mengeroyok Emory. Buko kaget setengah mati melihat sahabatnya disuruh bertarung tanpa senjata pelindung. Dengan santai Benjamin berkelit kalau dia sejak awal tidak pernah menjanjikan pertarungan yang adil. Dia hanya ingin memberi pelajaran keras agar rakyat jelata seperti Emory tahu diri. Di sisi lain, Emory sama sekali tidak panik karena dia sangat yakin bisa membereskan ketiga kroto ini tanpa perlu berkeringat sedikit pun. Benjamin bertanya, apakah dia juga mau ikutan melayangkan tinju ke arah Emory, tapi Buko dengan tegas menjawab kalau dia ingin menjadi sekutu Emory. Benjamin yang melihat ini malah tertawa geli dan berniat memanfaatkan momen ini untuk memamerkan kekuasaannya. Di satu sisi, Emory sebenarnya kurang srek dengan perubahan rencana dadakan ini. Buko berbisik padanya, kalau strategi mereka cukup bertahan selama 1 menit saja, baru setelah itu mereka menyerah secara terhormat. Buko bilang cara ini bisa menjaga harga diri mereka, sekaligus mengamankan posisi mereka di sekolah. Dia meminta Emory fokus berlindung sementara dia menahan serangan, membuat Emory tersenyum tulus berterima kasih atas bantuannya. Walaupun awalnya berniat membantai para bangsawan sombong sendirian, Emory sadar dia harus menghargai ketulusan sahabatnya demi menjaga harga diri Buko. Biarpun bukan gayanya, dia terpaksa sedikit menahan diri, begitu Benjamin memulai pertandingan. Buko langsung memasang perisai magis kokor untuk menahan gempuran musuh. Emory cukup terkesan karena ternyata Buko adalah tipe pertahanan rang B- yang tergolong sangat langka. Saat serangan bertubi-tubi menghantam perisai hingga bergetar, Buko berteriak menyuruh Emory tetap berlindung di belakangnya sampai batas waktu 1 menit habis. Hantaman demi hantaman mulai menciptakan kepulan debu tebal di sekitar mereka, membuat Emory segera menyadari kalau menunggu 1 menit penuh di sini bukanlah pilihan praktis. Nah, perhatikan baik-baik pergerakannya. Memanfaatkan kepulan debu sebagai pelindung, Emory melesat cepat ke arah penyerang, lalu menumbangkan mereka satu demi satu. Kemudian kembali ke posisi semula, sebelum mereka sempat jatuh ke tanah. Saat Emory menepuk pundak Buko, temannya itu bingung bertanya, apakah semuanya sudah selesai? Emory mengangguk pelan, membuat Buko menoleh, dan terperangah melihat musuh mereka sudah tumbang di lantai. Buko syok berat, tapi sepertinya Benjamin menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Benjamin sangat kesal melihat kemampuan bertarung Emory yang begitu efisien, menandakan kalau bocah jelata ini sudah sangat terbiasa dengan pertarungan hidup dan mati. Saat Buko kebingungan bertanya apa yang terjadi, Emory berkilah kalau para penyerang tadi terlalu bernafsu melukainya hingga kacau mengendalikan sihir sendiri. Buko langsung percaya begitu saja tanpa curiga sedikit pun, mengira kalau aliran mana mereka berbalik menyerang diri sendiri. Benjamin akhirnya memerintahkan agar ketiga siswa pingsan itu diseret keluar sambil memanfaatkan situasi sebagai contoh pelajaran. Dia sengaja mendukung kebohongan Emory dengan memperingatkan siswa lain agar selalu menjaga stabilitas sihir mereka dalam pertarungan sungguhan. Mendengar penjelasan itu, para siswa bangsawan langsung bernapas lega, karena ego mereka menolak keras kenyataan pahit kalau Emory baru saja membantai teman-teman sekelas mereka. Benjamin lalu menatap tajam Emory sambil mengejek, apakah mengalahkan 3 pemula sudah cukup membuktikan kepantasannya di sini. Tapi Emory memilih diam saja. Benjamin kemudian mengumumkan kalau besok adalah ujian praktik di dalam dunia. Menegaskan bahwa tidak akan ada bangsawan yang mau satu tim dengannya. Benjamin sangat yakin kalau Emory bakal langsung didepak dalam waktu dekat. Sementara si pemuda dengan santai membalas kalau dia justru sangat menantikan momen tersebut. Emory makin memancing emosinya dengan bertanya, apakah aksinya tadi sudah memenuhi standar meritokrasi si dosen. Hal ini sukses bikin Benjamin murka setengah mati dan menyuruhnya bersiap menghadapi ujian Dungyeon esok hari. Keesokan paginya, seluruh murid berkumpul di lokasi ujian Dungyeon, dan Benjamin menjelaskan kalau mereka harus menaklukkan Dungyeon dengan tingkat kesulitan normal atau bahkan lebih tinggi dari itu. Si pun yang gagal akan langsung dikeluarkan dari kampus, tapi dia menambahkan kalau ada aturan baru untuk mencegah insiden mematikan seperti yang sempat terjadi saat ujian masuk kemarin. Aturannya adalah mereka wajib membentuk kelompok yang berisi minimal 3 orang, dan kelompok tersebut wajib menyertakan minimal 1 bangsawan di dalamnya. Instruktur lain ikut menegaskan aturan licik ini, yang intinya membuat rakyat biasa yang dibenci bangsawan tidak punya celah sedikit pun untuk mengikuti ujian.
Mereka beralasan aturan ini dibuat agar kaum jelata tidak mendompleng nilai saja. Untungnya Buko dengan sigap langsung menawarkan Emory buat bergabung, karena dia sudah berhasil mengajak 2 orang bangsawan ke timnya. Buko pun segera mendatangi mereka untuk memperkenalkan teman sekamarnya, meyakinkan kalau Emory adalah penyerang tip jarak dekat yang sangat tangguh. Sialnya, para bangsawan itu langsung menolak mentah-mentah dan menuduh Emory sebagai pembunuh rekan tim. Jadi tidak mungkin mereka mau bekerja sama dengannya. Buko kaget setengah mati mendengarnya. Sementara Emory langsung paham kalau ada yang sengaja merusak reputasinya, yang kemungkinan besar adalah ulah licik Benjamin. Emory tahu kalau dosen busuk itu berniat menyingkirkannya tanpa perlu mengotori tangannya sendiri lewat aturan baru ini. Buko berusaha membela Emory di hadapan teman-teman bangsawannya, bersikeras kalau kejadian ujian masuk kemarin cuma kecelakaan murni. Para bangsawan ini bersedia menerima Buko masuk ke kelompok karena kelas paladin miliknya cukup berguna. Tapi mereka langsung menakut-nakutinya dengan menceritakan kisah tragis seorang siswi yang mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena ditolak kelompok bangsawan. Intinya mereka menyuruh Buko memilih kubu yang benar dan tidak menghancurkan masa depannya sendiri demi sebuah persahabatan konyol. Emory yang muak mendengar omong kosong itu langsung menghunus senjatanya. Dia mengarahkan pedang tepat ke si baju biru yang seketika kaget setengah mati. Si baju biru memperingatkan bahwa bertarung di kampus bisa kena sanksi berat, tapi Emory malah balik mengancam apa mereka pikir pembunuh rekan tim sepertinya takut hukuman konyol. Emory memperingatkan agar mereka saja yang khawatir soal nyawa mereka sendiri. Tiba-tiba, seorang bangsawan lain menyerang Emory dari belakang dan memukul kepalanya dengan keras. Padahal Emory sudah tahu serangan itu datang, tapi sengaja diam saja biar kena pukul. Si penyerang pun sampai heran kenapa dia tidak menghindar. Buko panik memikirkan keselamatan temannya, tapi ternyata Emory memang sengaja mengincar ini. Dia langsung membacakan aturan sekolah bahwa sihir ofensif dilarang keras, dan serangan tadi adalah buktinya. Artinya, serangan fisik tanpa menggunakan sihir sama sekali boleh saja dilakukan di sini. Melihat senyum aneh Emory, si bangsawan gemetar ketakutan, dan benar saja. Detik berikutnya Emory langsung menerjang sangat cepat, lalu melayangkan pukulan super keras, sampai si sombong itu terpental jauh. Tubuh si bangsawan baru berhenti setelah menghantam tembok dengan keras. Temannya murka karena rakyat jelata berani menyentuh kaum mulia, lalu mencoba menyerang Emory dari belakang dengan kekuatan sihirnya. Belum sempat sihir itu keluar dari tangan, Emory sudah mencengkeram lengan pria itu, lalu mematahkannya. Dia lanjut menendang perutnya dengan kejam sampai si bangsawan sesak napas. Si bangsawan tersungkur kesakitan sementara Buko menonton dengan shock berat. Emory lalu memungut pedangnya dan berjalan mendekati pria yang baru saja merayap bangun itu. Takut babak kedua bakal lebih menyakitkan, si bangsawan mencoba mengancam Emory dengan membawa-bawa nama ayahnya. Tapi Emory malah kelihatan jijik dan bersiap menebasnya tanpa peduli siapa bapaknya. Tiba-tiba Buko menahan Emory dari belakang, mengingatkannya bahwa jaringan kekuasaan bangsawan sangat rumit. Kalau dia bikin ulah di akademi, dia tidak akan bisa membentuk kelompok karena syaratnya butuh satu bangsawan. Emory menatapnya dengan tajam dan marah, menegaskan kalau dia sendiri yang akan bertanggung jawab penuh. Tapi Buko balik berteriak marah bahwa Emory bukan satu-satunya rakyat jelata di akademi ini. Ada aturan ketat yang harus dipatuhi agar mereka tidak dikeluarkan, dan tindakan nekat Emory hanya akan menyengsarakan semua siswa biasa lainnya. Mendengar itu, Emory akhirnya melunak sementara Buko memegangi kepalanya dengan frustrasi, yakin tidak ada bangsawan yang sudi berkelompok dengan mereka setelah keributan ini. Emory mengingatkan Buko bahwa dialah yang dijauhi para bangsawan, jadi sebaiknya Buko menjauhinya di depan umum demi kebaikan dirinya sendiri. Sambil berjalan pergi, Emory merenung bahwa lebih baik dia sendirian saja. Dengan begitu, dia tidak perlu melukai orang-orang terdekat jika semua orang di sekitarnya adalah musuh. Buko berteriak dari belakang, mengakui bahwa Emory sangat kuat karena berani melakukan hal yang tidak pernah bisa dia lakukan. Tapi dia tidak mau Emory menderita sendirian dan mengingatkan janjinya untuk saling melindungi. Buko juga bilang kalau sampai dikeluarkan, Emory tidak akan sempat menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Ucapan Buko tepat sasaran. Emory mengakui kebenaran itu, meski masih tidak percaya kalau si penakut Buko sekarang bisa menasihatinya. Buko dengan semangat merangkul temannya, mengajak mencari rekan tim di depan gerbang pencarian bawah tanah.
karena pasti akan ada orang yang mau bergabung dengan mereka. Emory membatin bahwa dia memang harus menghancurkan aturan konyol yang mengikat masyarakat ini, tapi untuk saat ini dia harus bersabar. Jadi, dia memutuskan untuk membentuk kelompok demi menyelesaikan misi di ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan gerbang bawah tanah yang tampak megah. Tiba-tiba saja, para bangsawan langsung menatap tajam karena mendengar kabar bahwa Emory baru saja menghajar rekan mereka. Para bangsawan itu kesal karena Emory dan Buko masih bisa bebas berkeliaran berkat aturan akademi, padahal jika tidak ada aturan, mereka pasti sudah menghancurkan kedua rakyat jelata itu. Bahkan sesama rakyat jelata pun membelakangi mereka karena ketakutan. Buko benar-benar sedih melihat kenyataan bahwa kaum mereka sendiri sekarang malah ikut-ikutan menjauhi mereka. Emory tidak heran, karena domba memang selalu takut pada serigala. Tapi jika terus menjadi domba, mereka pasti akan berakhir di mangsa. Tiba-tiba, seorang pembunuh berambut merah bernama Shin Kusashi mendekati mereka berdua. Buko kaget melihat pria itu mendekat, lalu segera berbisik pelan ke telinga Emory. Dia memperingatkan bahwa Shin adalah petarung kuat yang masuk peringkat 50 besar saat ujian masuk, meskipun sangat tidak populer. Tiba-tiba, Shin menepuk bahu Buko dan mengajaknya bergabung karena mereka butuh tameng paladin. Buko terkejut setengah mati, dan orang-orang di sekitar juga heran melihat Shin berani mengajak teman Emory. Para bangsawan yakin reputasi Shin akan hancur lebur setelah ini. Buko lantas bertanya, bagaimana dengan nasib Emory karena mereka satu paket. Tapi Shin menjawab dingin bahwa kelompoknya cuma butuh seorang paladin. Tanpa ragu, Buko langsung menolak tawaran itu karena Emory adalah sahabatnya sendiri. Dia menegaskan mereka harus bergabung bersama dalam satu tim atau lupakan saja tawaran tersebut. Shin tersenyum licik lalu menggoda Buko, berkata bahwa dia mungkin sebaiknya merekrut Emory saja karena penasaran apakah temannya itu juga seloyal dirinya. Tiba-tiba Emory menyuruh Buko mengambil kesempatan itu dan meyakinkan kalau dia bisa mengatasinya sendiri. Emory merasa ini salahnya karena merusak rencana awal mereka. Shin pun heran melihat Emory rela gagal dan dikeluarkan. Karena penasaran, Shin bertanya apakah Emory tidak mau memohon untuk ikut bergabung. Emory balik bertanya kenapa dia harus memohon. Lebih baik sahabatnya yang mendapatkan kesempatan emas itu. Emory menambahkan bahwa kemunculan Shin yang mendadak saat mereka buntu sungguh mencurigakan. Shin terkejut karena kedoknya terbongkar dan akhirnya mengaku kalah. Shin mengaku punya informasi rahasia bahwa ruang bawah tanah kali ini memiliki ketahanan sihir luar biasa yang membuat para bangsawan pengguna sihir tidak berguna di sana. Jadi, petarung fisik dari rakyat jelata adalah pilihan terbaik. Itulah kenapa kelompoknya sangat membutuhkan anggota dengan serangan fisik murni yang mematikan. Shin menyombongkan diri bahwa andai Emory tega mengorbankan Buko demi bergabung, dia pasti akan menolaknya karena pengkhianat tidak layak bersanding dengannya. Sambil menunjuk Emory, dia menyebut pemuda ini berbeda dari rakyat biasa lainnya. Karena keunikan itulah, Shin bersedia membuat pengecualian khusus untuk merekrut Emory. Dia menyuruh Emory untuk bersyukur atas kesempatan berharga ini. Tapi Emory mengingatkan bahwa merekrut dirinya sama saja dengan memusuhi seluruh bangsawan sekolah. Emory sangat yakin bahwa orang licik seperti Shin pasti sudah memperhitungkan risiko itu. Emory menatap tajam mata Shin dan menuntut alasan yang jujur. Shin yang ketakutan langsung mundur, berdalih kalau dia cuma memberikan kesempatan bagus, jadi tidak perlu dicurigai berlebihan. Emory tersenyum sinis, dia tahu betul para bangsawan lain tidak sudi berkelompok dengan Shin. Padahal ujian mewajibkan kerjasama antara bangsawan dan jelata agar bisa lulus. Tapi tunggu dulu, ada maksud terselubung di balik ujian aneh ini. Faktanya, para bangsawan penyihir itu sebenarnya takkan pernah bisa lulus ujian tanpa bantuan petarung fisik rakyat biasa. Makanya, aturan konyol ini sengaja dibuat agar rakyat biasa bisa jadi tameng hidup mereka. Sialnya bagi Sid, dia sama sekali tak punya reputasi bagus di kalangan bangsawan. Jelas saja nggak ada yang sudi jadi rekannya. Karena murid rakyat biasa lainnya juga payar, Shin tak punya banyak pilihan. Emory langsung belak-belakan bilang kalau dia tahu betul siapa yang sebenarnya butuh rekan tim di sini. Sadar kalau siasatnya sudah terbongkar, Shin panik dan menyuruh Emory mengecilkan suaranya. Malu banget kan, kalau sampai ketahuan bangsawan lain, kalau dia baru saja ditolak mentah-mentah sama rakyat biasa.
Shin buru-buru meyakinkan Emory kalau dia bakal berutang budi besar. Jadi tolong bantu tutupi rasa malunya. Sekarang lagi pula, Emory sendiri sebenarnya juga tak punya pilihan rekan lain. Mendengar itu, Emory sadar kalau ucapan Shin memang benar. Mereka akhirnya sepakat berjabat tangan dan bertiga langsung resmi mendaftarkan kelompok baru mereka. Shin langsung pamer dengan menyebut dirinya sang ketua kelompok yang harus dipatuhi di dalam labirin nanti. Buko sih setuju-setuju saja. Tapi Emory menegaskan sejak awal kalau dia tak janji mau mendengarkan perintah. Di belakang, Benjamin hampir gila, karena tak menyangka Shin bakal tiba-tiba datang mengacaukan rencana indahnya. Namun, si guru licik ini belum mau menyerah begitu saja. Dia berniat memastikan Emory tewas mengenaskan di dalam labirin bersama rekan timnya yang tak berguna. Saat mereka bersiap masuk, Benjamin tiba-tiba muncul dan sok memberikan selamat. Dia mengejek Emory, menyebutnya sangat beruntung, karena masih ada bangsawan murah hati yang sudi jadi rekannya. Emory langsung berbalik dan menantang Benjamin, menanyakan apa alasan busuknya kali ini, karena dia tahu pasti sang guru akan mencoba menjegal langkahnya lagi. Benjamin langsung berdalih kalau dia sama sekali tak berniat menyabotas jalannya ujian dan murni cuma datang untuk memberikan selamat sesuai aturan sekolah. Emory memang berhak masuk ke labirin dan dia sebagai guru tentu tak punya hak untuk melarangnya. Namun, dia memperingatkan Emory untuk tidak bertingkah macam-macam di dalam sana, sebab kalau sampai kena sial, tidak akan ada satupun orang yang sudi menyelamatkannya. Buko yang mendengar itu langsung ingin protes, tapi Emory segera menahannya. Dengan berani, Emory malah membalas kalau dia justru khawatir labirin ini bakal terlalu mudar dan membosankan, yang mana sukses memancing emosi Benjamin lagi. Dengan amaran yang terlihat jelas di wajahnya, Benjamin menyerahkan kunci gerbang labirin kepada Shin selaku pemimpin resmi kelompok tersebut. Shin kaget, sangat kaget. Mereka malah dikasih kunci obsidian mistis, padahal kelompok lain cuma kebagian kunci mithril biasa. Benjamin berdalih, kalau semua kunci memang mendadak diganti khusus untuk ujian kali ini. Dia lalu mengejek Shin, bertanya apa dia ketakutan menerima kunci misterius itu. Namun, Shin meyakinkan kalau dia siap menghadapi tugas berat ini. Waduh, bersiaplah, karena petaka sesungguhnya baru saja dimulai dari sini. Padahal dalam hati, Benjamin tertawa licit karena tahu riwayat mereka bakal tamat di dalam labirin terkutuk tingkat ekstrem yang tak mungkin dilewati anak baru. Dia sangat yakin Emory dan temannya bakal tewas mengenaskan. Tanpa membuang waktu, Emory dan kelompoknya segera melangkah masuk melewati gerbang labirin yang langsung membuka portal cahaya ungu menyala. Begitu menapakkan kaki di labirin berbatu itu, Shin langsung beraksi mengambil kendali kelompok. Dia menegaskan posisinya sebagai ketua yang berhak mengatur formasi tempur mereka. Shin menyuruh Buko bersiap sebagai pelindung utama, tapi saat dia sibuk membagi peran, Emory malah melenggang pergi begitu saja. Shin berteriak kencang memperingatkan agar jangan kelayaban sendiri karena tempat ini sangat berbahaya. Sementara itu, Buko langsung mengeluarkan perisainya dan mengejar Emory demi menjalankan tugas setianya untuk melindungi. Dari belakang, Shin berteriak memanggil mereka, sia-sia. Buko yang berjalan tanpa melihat arah, malah menginjak tombol jebakan di lantai. Tiba-tiba saja, segerombolan laba-laba raksasa merayap keluar dari segala penjuru. Buko yang berbadan kekar langsung tersungkur gemetaran ketakutan karena sangat fobia serangga. Disinilah Shin merasa waktunya untuk pamer aksi, dan dia langsung merapalkan sihir api andalannya. Dia melompat menerjang kerumunan monster itu, membakar mereka sekaligus pamer ke teman setimnya kalau ini urusan gampang. Tapi begitu menoleh ke belakang buat melihat reaksi Emory, dia syok setengah mati melihat si bangsawan malah menendangi laba-laba itu layaknya bola mainan biasa. Shin benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Setahunya, monster laba-laba kubur lalu melacak mangsa mereka menggunakan sensor pendeteksi energi sihir. Artinya, mereka bakal langsung mengingkar siapapun yang memiliki mana terbesar. Dan karena Emory belum merapalkan sihir apapun, harusnya cadangan mananya masih penuh. Anehnya, kawanan laba-laba itu justru cuma berjalan linglung di sekitarnya. Disinilah Shin sadar hal gila, Emory sepertinya sama sekali tak punya mana dulu. Emory memang sempat bilang kalau dia sudah mengorbankan seluruh bakat sihirnya. Dia tidak sudi bergantung pada sihir atau kekuatan supernatural lainnya. Emory memilih jalan ekstrim menjadi petarung fisik murni bersenjatakan pedang biasa. Tekad luar biasa inilah yang membangkitkan bakat tersembunyi langka miliknya.
yaitu tanpa sihir. Efeknya, mana milik Emori terkunci permanen di angka 0, dan semua jurus pedangnya bakal memotong darah sebagai ganti energi sihir. Emori percaya dengan menutup jalan lain, fisiknya akan berkembang jauh lebih kuat hanya dengan melatih tubuhnya. Tapi di sisi lain, Shin heran setengah mati bagaimana bisa Emori mengganti kelas bertarungnya tanpa modal mana sedikit pun. Semakin dia memikirkan hal itu, kepalanya malah makin pusing sendiri. Di saat genting itu, Emori meneriaki Buko agar segera sadar. Si raksasa langsung bangkit berdiri dan kembali berteriak ingin melindungi sang majikan. Tapi begitu berdiri tegak, dia bingung karena laba-laba tadi sudah hilang entah kemana. Emori menjelaskan kalau monster itu sebenarnya memang tak berniat menyerang mereka. Buko makin linglung. Bukannya monster harusnya otomatis menyerang penyusup. Emori lalu memperingatkan kalau jebakan tadi sebenarnya dipasang untuk memicu sesuatu yang jauh lebih ngeri. Di ujung ruangan, ada sebuah kerangkeng besi besar yang terlilit rantai segel, dan tiba-tiba saja segelnya hancur. Kerangkeng besi itu jatuh menghantam tanah, lalu terbuka lebar, melepaskan sesosok monster penguasa wilayah tersebut. Ternyata itu adalah Kais, sang penolak kematian. Monster level 5 mengerikan berkepala tengkorak hidup. Kacau banget. Ini sih namanya cari matun, dan di luar prediksi mereka. Shin langsung panik setengah mati melihat bos rahasia legendaris ini muncul tiba-tiba. Dia langsung menyadari kalau kunci pemberian Benjamin tadi adalah jebakan maut yang sengaja dirancang untuk melenyapkan mereka. Shin tahu kalau Benjamin itu memang guru yang licik, tapi dia tidak menyangka si bajingan itu tega mengorbankan nyawa bangsawan demi memuaskan dendam pribadinya. Buko yang polos cuma bisa plongo-plongo dan bertanya apa monster di depan mereka kuat. Mereka lekas memperingatkan kalau makhluk ini berada di level yang berbeda jauh dari monster level 5 biasa karena statusnya sebagai elit terkutuk. Menurut Shin, tim matang berisi 5 orang berlevel 7 pun bakal kewalahan menghadapi monster sekuat Kais. Jadi, nasib mereka bertiga yang baru level 3 ini benar-benar sial tingkat dewa karena harus bertemu makhluk sekejam itu sekarang. Tamat sudah, mereka benar-benar memegang tiket sekali jalan ke neraka saat ini. Suara Kais pun mulai mengaum berat memenuhi ruangan, bersumpah menghabisi seluruh penyusup yang berani datang. Ketakutan hebat mulai menguasai Shin, sampai dia berniat putar balik untuk kabur. Tapi saat bersiap lari, dia malah terbelalak melihat Emori justru melesat kencang menyongsong bahaya, sambil tersenyum tipis. Emori menganggap monster maut ini adalah samsak terbaik untuk menguji batas kekuatannya, agar bisa jadi lebih tangguh. Saat bersiap menghadapi Kais secara langsung, kobaran aura merah menyala tiba-tiba menyelimuti tubuh Emori seiring dengan bangkitnya tekad bertarung yang berkobar hebat. Shin berteriak panik ke arah Emori, menanyakan apa dia sudah bosan hidup, dan menegaskan kalau dirinya enggan terseret ke dalam pertarungan konyol yang mustahil ini. Sementara itu, Buko yang dari awal memang linglung, sekarang makin dibuat bingung melihat situasi kacau ini. Sambil menatap heran ke depan, Buko bertanya-tanya dalam hati, apa matanya yang salah lihat, atau memang tubuh Emori sedang menyala merah membara saat ini. Mengingat kembali janjinya untuk menjadi pelindung yang kuat, Buko langsung memantapkan hati buat ikut bertempur. Shin yang mendengar itu, makin dibuat frustrasi dan mengatainya gila di saat bersamaan. Dan Mori mulai menyusun rencana matang untuk mendaratkan serangan awal demi membaca pola pergerakan Kais. Sayangnya, rencana itu langsung berantakan. Buko mendadak maju menyeruduk duluan dengan perisainya. Melihat Buko bakal merusak strategi bertarungnya, Emori mencoba menahannya. Tapi Buko sudah telanjur melesat cepat dengan jurus serudukan tamengnya sebelum sempat dicegat. Buko tampaknya benar-benar bertekad menjalankan tugas suci seorang tameng hidup. Dia itu langsung menyerbu ke garis depan tanpa pikir panjang saat pertempuran baru saja dimulai. Dia segera mendekati Kais dan berjanji akan membuka celah untuk Amore. Tapi baru saja Buko mendekat, Kais dengan mudah menghancurkan perisainya dalam sekali pukul dan mementalkannya ke belakang. Tanpa memberi kesempatan untuk menarik napas, Kais langsung menendang Buko ke dinding hingga dia serasa kehilangan beberapa kilogram berat badannya. Melihat Tang kelas B tumbang semudah itu, hanya dalam sekali serang, Shin sadar tingkat kekuatan Kais jauh di atas mereka. Untung Buko sangat hoki, kalau orang lain pasti sudah hancur lebur terkena hantaman itu. Sadar mereka cuma jadi sasaran empuk, dia memutuskan kabur sendiri, kabur dari tim empas ini. Sebelum pergi, dia sempat melirik Buko dan berjanji dalam hati akan mengunjungi makamnya nanti. Bagi Shin,
Tidak ada yang personal. Dia memang terkenal sangat licik. Di saat bersamaan, Kais menyerang Amorei, tapi tebasan itu berhasil ditahan dengan pedang tuanya yang karatan. Suara Kais menggema di seluruh ruangan saat dia mengejek Amorei sebagai bocah sombong. Dia terus menekan pedangnya untuk menghancurkan Amorei, tapi Amorei masih mampu bertahan dengan sangat tangguh. Shin menonton seluruh kejadian itu dan terpaku melihat Amorei benar-benar bisa mengimbangi Kais. Dia sampai sempat lupa rencana kaburnya sendiri, meski dia sama sekali tidak berniat membantu. Karena Amorei sangat ingin mati, dia memilih menonton saja. Sementara itu, Kais dengan sangat mudah terus menekan Amorei di bawah bilah pedangnya. Di tengah pertarungan hidup dan mati, Amorei merasa Shin sedang bersiap melakukan sesuatu. Sejak awal dia tahu, Shin memilih mereka hanya demi merebut semua reputasi dan menganggap mereka target yang gampang dimanfaatkan. Tiba-tiba, Shin melompat dari belakang Kais dengan pedang apinya dan berteriak, agar Kais melawannya saja. Dia tidak sudi membiarkan Amorei merebut semua ketenaran yang bisa merusak reputasinya sebagai pemimpin dan bangsawan. Dia langsung menebas punggung Kais, mengincarnya sebagai titik lemah yang terbuka lebar. Shin berharap ini jadi serangan penentu agar reputasinya tidak dicuri Amorei. Tapi coba lihat ini, serangan licik nan bodoh itu malah zonk total. Dia pun bingung. Apakah Kais monster kebal sihir, sementara Amorei kesal setengah mati karena Shin merusak rencananya. Sebelum Shin sempat melarikan diri, Kais langsung mencengkeramnya dengan satu tangan. Melihat fokus Kais teralih, Amorei segera menarik pedangnya dan melompat maju menyerang. Dalam satu tebasan, dia memotong lengan Kais yang mencengkeram Shin. Shin pun shock setengah mati melihat Amorei benar-benar bisa memutuskan tangan itu. Begitu pegangan terlepas, Shin jatuh berdebam ke tanah hingga bokongnya hampir retak. Amorei dan Kais pun memulai adu pedang yang sangat sengit, sementara Shin menonton dari belakang. Dia tak percaya kalau dirinya yang sudah mengerahkan kekuatan penuh, bahkan tidak bisa memberi satu pun kerusakan pada Kais. Padahal, Amorei cuma pakai pedang usan untuk menebas putus lengan itu dalam sekali tebas. Sementara itu, Kais terus menyerang Amorei bertubi-tubi. Namun pemuda itu sanggup menghindar dengan sangat lincah. Saat Kais meluncurkan hantaman kuat lainnya, Amorei menghindar ke samping hingga serangan itu hampir mengenai Shin. Untung saja Shin sempat mengelak. Dia sangat ketakutan dan heran kenapa dia sampai terseret dalam duel dua monster mengerikan ini. Amorei menyuruhnya pergi agar tidak jadi beban yang menyusahkan. Hal ini membuat Shin murka. Dia pun segera membela diri dengan alasan kalau dia tadi cuma terpeleset. Dia baru saja ingin menyembuhkan makian pada Amorei, tapi langsung bungkam di